Hari ini kita sudah tiba di Mazmur 119. Ini adalah pasal terpanjang di seluruh Alkitab, karena satu pasal saja terdiri 176 ayat. Sangat panjang. Anda mungkin butuh waktu bisa setengah jam hanya untuk membaca ayat-ayat ini di pasal 119 ini. Mungkin sebagian besar dari antara Anda mungkin merasa ayat ini terlalu panjang untuk dibaca semuanya. Tetapi izinkan saya mengatakan kepada Anda, kalau sungguh-sungguh kita mencintai Tuhan, panjangnya ayat di pasal 119 ini tentu bukan menjadi halangan untuk kita terus membaca dan menuntaskannya. Sebab kalau dibandingkan misalnya kita mengikuti drakor itu bisa beberapa sesi, lalu kemudian satu sesi itu bisa beberapa episode. Itu pun kita bisa lahap semuanya. Mungkin ada di antara Anda yang pecinta drakor sampai dini hari menyelesaikan episode demi episode. Maka saya rasa kalau kita menyediakan waktu lebih panjang dan lebih lama hari ini, karena ayat ini cukup panjang, saya kira kecintaan kita terhadap firman Tuhan itu tidak menjadi masalah untuk kita membaca, menuntaskan Mazmur pasal 119 ini. Kalau demikian, saya ingin menyimpulkan apa isi daripada Mazmur 119. Mazmur pasal 119 ini adalah tentang bahagianya orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan, yang hidup menurut apa yang dikatakan Taurat Tuhan atau firman Tuhan itu. Paling tidak saya jumpai ada 4 berkat bagi orang yang mencintai firman Tuhan, bagi orang yang hidupnya melakukan sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan yang pertama itu membuat hidup ini menjadi bahagia. Kalau Anda baca judul perikopnya saja, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Anda mati, orang-orang yang cinta akan firman Tuhan, hidupnya bahagia, hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera, hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Kenapa? Karena firman Tuhan memberikan ketentraman di dalam hati. Tidak hanya itu, saya mempercayai firman Tuhan adalah pribadi Tuhan sendiri. Sebab Alkitab menulis pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita mencintai firman Tuhan yang adalah pribadi Allah, hidup kita pasti bahagia. Karena itu cintai firman Tuhan lebih dari apapun juga, hidup kita akan bahagia. Maka hal yang kedua yang saya bisa bagikan kepada saudara, pentingnya kita membaca, merenungkan Taurat Tuhan. Sebab Taurat Tuhan membuat hidup kita menjadi bersih. Kita bisa hidup di dalam kekudusan. Karena apa? Karena Taurat Tuhan atau karena firman Tuhan. Ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa hidup bersih. Kenapa? Sekalipun kita menuruti standar daripada dunia, dunia boleh mengatakan ini boleh, ini tidak, ini benar, ini tidak. Tapi standar dunia adalah standar yang terlalu minim, standar yang terlalu rendah. Tidak mungkin hidup kita berkenan kepada Tuhan karena kita melakukan standar-standar dunia. Ingat, kita harus hidup di dalam standarnya Tuhan. Dan standarnya Tuhan kita jumpai di dalam Alkitab yang kita baca ini. Jadi hanya firman Tuhan yang bisa membuat hidup kita bersih, kudus di hadapannya. Dan hal yang ketiga, kenapa kita perlu membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan akan membuat kita menjadi lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Semakin kita sering membaca firman Tuhan, apalagi kalau Anda membaca di kitab Amsal, itu ayat-ayat banyak mengajarkan tentang kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Kita akan menjadi orang yang matang, kita menjadi orang yang dewasa, tidak kekanak-kanakan. Kita menjadi orang yang berhikmat. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mana yang penting yang harus jadi perhatian, dan mana yang sampah dan harus diabaikan. Firman Tuhan akan mengajar kita semuanya. Dan hal yang terakhir, kenapa kita perlu membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita.
Setiap hari dihadapkan dengan tantangan, setiap hari Anda dihadapkan dengan kesulitan, bahkan mungkin kita mengalami kesesakan, tidak hanya 1-2 hari, bahkan tidak hanya 1-2 minggu. Mungkin bisa terjadi berbulan-bulan atau bertahun-tahun masalah yang sama menimpa kita. Hanya firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita susah, firman Tuhan memberikan penghiburan. Ketika kita lemah, firman Tuhan memberikan kekuatan. Ketika jiwa kita terasa kering, firman Tuhan menyegarkan kita kembali. Maka cintai firman Tuhan. Tidak pernah ada ruginya kita membaca, merenungkan, mencintai, dan melakukan firman Tuhan. Alkitab berkata, orang-orang yang merenungkan firman-Nya siang dan malam adalah orang yang berbahagia, sebab ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, dibuat Tuhan berhasil. Semoga Anda dan saya adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan siang dan malam. Tuhan berkati.